Terima kasih sudah hadir di channel Just Daf. Kali ini aku mau berbagi resep cemilan yang paling disukai sama semua anak-anak tentunya, apalagi yang dewasa. Apa aja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama di sini aku mau timbang terlebih dahulu. Di sini aku pakai timbangan digital ya. Nah, untuk link pembeliannya nanti akan aku cantumkan di description box ya. Nah, ini aku takar tepung terigu sebanyak 200 gram. Nah, ini 200 gram ya. Nah, untuk mengembalikan dia ke angka 0, cukup ditekan tombol turn-nya ya, dan dia akan kembali ke angka 0. Kemudian aku masukkan gula pasir sebanyak 35 gram, lalu 1 butir telur. Kemudian di sini aku pakai susu cair. Di sini aku takar dulu ya, secara bertahap aku masukinnya. Kurang lebih sekitar 80 ml. Nah, ini aku aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Jadi ini adalah cara lain menikmati donat ya. Sebenarnya ini donat, tapi bentuknya tidak seperti donat pada umumnya. Dia berbentuk paha ayam. Oleh karena itu dinamakan donat paha ayam. Kemudian di sini aku masukin bahan atau adonan spons sendohnya ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu tuh cara pembuatan adonan spons sendoh ini, tonton videoku sebelum yang ini ya. Aku sudah tayangkan di sebelumnya lengkap dengan resep dan cara pembuatannya. Nah, kemudian ini ternyata kurang cairan, jadi aku tambahkan beberapa mili lagi. Jadi penggunaan cairan kurang lebih sekitar 100 mili ya untuk adonanku ini. Kembali ini aku campur sampai seluruh adonannya merata dan tercampur dengan baik. Nah, ini akan aku alihkan. Aku akan mengaduknya dengan tangan ya, tapi tenang teman-teman. Tangannya sudah aku pastikan kucuci dengan bersih ya. Ini aku aduk-aduk terus sampai dia tercampur dengan baik seluruh bahannya. Kemudian aku tambahkan sejumput garam. Lalu aku tambahkan margarin sebanyak 30 gram. Nah, pada tahap ini semakin berat dan sangat-sangat lengket ya teman-teman. Tapi tenang, ini emang prosesnya seperti ini. Tetapi nanti kalau dia sudah kalis, ini sama sekali nggak akan lengket baik di wadah ataupun di tangan kita ya. Setelah pastikan semuanya tercampur merata, lalu aku tuang ke silikon mat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini akan aku adon sampai benar-benar kalis elastis ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit aku membutuhkan waktu sampai dia kalis elastis ya. Terhitung dari dia dipindahkan ke atas silikon mat ini. Nah, lihat ya teman-teman, ini sudah kalis elastis ya. Jadi teksturnya sudah sangat berubah ya tadi dibandingkan dengan yang tadi pertama tadi aku tunjukin ya. Ini ciri-cirinya sudah licin permukaannya ya. Dan kemudian bila aku bentangkan seperti ini, nah dia ada lapisan atau selaput tipis ya, tapi nggak gampang sobek. Ini yang disebut dengan window pane. Bila sudah dalam tahap seperti ini artinya sudah kalis elastis, sudah cukup untuk diadon dan siap untuk di rounding ataupun kemudian selanjutnya untuk diistirahatkan. Di sini aku akan istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, ini setelah 1 jam aku diamkan. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini aku tekan-tekan ya, tujuannya untuk mengeluarkan gas yang ada di dalamnya. Kemudian ini akan aku bagi-bagi, jadi per adonan ini seberat 40 gram. Lalu ini akan aku rounding kembali ya, sampai permukaannya licin. Ini aku bulat-bulatkan, aku rounding, dan aku urutkan ya. Jadi yang pertama aku rounding, dia juga yang pertama nanti akan aku bentuk.
Di sini aku sudah siapkan tusukan, bebas teman-teman mau pakai tusuk sate atau pakai ini ya, aku pakai sumpit ya. Jadi supaya kokoh aja gitu megangnya. Jadi karena perdana, mohon dimaklumi teman-teman ya. Jadi aku cari senyamanku aja cara pembuatannya atau cara ngebentuknya ya. Ini di awal aku bikin seperti ini dan ternyata kurang nyaman di akunya. Lalu aku beralih, aku adon seperti ini, aku bentuk di atas silikon mat langsung dan ternyata lebih enak menurut aku ya dengan model seperti ini. Jadi kelihatan bentuknya ya, maksudnya dapat bentuk paha ayamnya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya bentuknya. Nih, cantik ya. Persis kayak paha ayam Upin Ipin. Oh ya teman-teman, mungkin ada beberapa kalian yang mungkin kurang familiar ya dengan bentuk seperti ini. Ini pada dasarnya donat ya, tapi dibentuk seperti menyerupai paha ayam gitu ya. Nah, kalau di tempat saya di sini ini paling laris banget gitu. Disukai sama anak-anak banget gitu ya. Penjual roti suka banget gitu ya sajiin yang seperti ini. Nah, di tempat saya disebut dengan donat paha ayam. Karena memang dia menyerupai paha ayam seperti Upin Ipin ya, nah, kayak begini. Tapi pada dasarnya ini adalah donat dan memang teksturnya juga donat, hanya bentuknya aja yang tidak seperti donat pada umumnya. Nah, ini sudah semuanya aku bentuk, sudah selesai. Kemudian ini aku diamkan sejenak. Ini aku diamkan kurang lebih sekitar 15 menit, kemudian lanjut aku goreng. Jadi lanjut teman-teman ya, kemarin aku goreng itu sudah kondisinya malam hari. Nah kemudian ini lanjut aku di pagi hari akan aku kasih topping ya. Nah seperti ini tampilannya setelah digoreng teman-teman, cakep ya. Kurang lebih seperti inilah yang dikatakan dengan donat paha ayam. Ada yang lebih panjang, ada yang gemuk kayak yang punya saya. Sesuai yang buat. Toppingnya sendiri paling simple banget. Di sini aku cuman olesi dengan buttercream mocha, kemudian aku taburi dengan seres. Cukup simple seperti itu teman-teman, tapi rasanya juara banget ya. Apalagi kalau misalnya adonannya itu yang dengan takaran yang pas banget gitu. Jadi sangat kalis elastis dengan takaran yang pas. Tuh nampol banget teman-teman. Jadi double rasanya gitu ya. Udah tekstur adonannya mantap, lembut ya, ditambah dengan paduan dari topping. Aku pakai kualitas yang bagus untuk seres dan juga untuk butternya ataupun yang aku jadikan sebagai buttercream ya, aku pakai butter yang bagus juga. Jadi double dapetnya gitu teman-teman ya. Nih seperti ini setelah aku beri topping, cakep ya. Nih yang dewasa aja doyan, apalagi anak-anak, dijamin pasti nagih karena anak kecil mana sih yang gak doyan dengan manis ataupun coklat. Nah ini akan aku kasih lihat ya tekstur dalamnya itu ya. Ini emang bener-bener sangat lembut banget teman-teman ya, empuk banget gitu ya. Kelihatan teman-teman ya, ini empuk banget ya, sangat-sangat lembut. Tapi yang nggak tinggal di gigi gitu loh ya, jadi padatnya dapat tapi lembutnya juga dapat. Nih kelihatan ya dari potongannya juga lembut banget. Teman-teman wajib coba ya, ini resepnya recommended dan cara pembuatannya juga cukup mudah. Bisa untuk konsumsi sendiri, ini juga bisa jadi ide usaha loh ya, bisa dijual. Tergantung bahan yang teman-teman pakai, sesuaikan aja dengan harga jualnya nantinya, oke? Yang pasti tidak ada yang tidak suka donat ya kan? Jadi makan donat tapi dengan model yang tidak biasa. Seperti itu kurang lebih. Oke, segitu aja dulu videoku untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Thanks for watching. See you on my next video. Bye-bye.